Halo Uzoners, balik lagi sama gue Brian. Gue masih ada di Gaikindo Indonesia International Auto Show. Dan bisa dilihat ya di sebelah gue ada yang mirip-mirip kayak Alphard, tapi ini bukan Alphard, melainkan Lexus LM versi mewah dari Toyota Alphard. Dan kalau ada tahu Toyota Alphard itu udah mewah, ini yang lebih mewahnya lagi. Kayak yang gue bilang kemarin, ini lebih mewah. Dan gue bakal bahas mobil yang satu ini karena dia sekarang hadir dengan varian yang hybrid juga. Jadi kita bakal bahas satu persatu apa aja yang ditawarin nama mobil mewah ini. Makanya jangan kemana-mana, tonton terus videonya sampai habis. Oke, kita bahas dulu wajah depannya. Jadi kalau Anda lihat review dari Toyota Alphard, mungkin ini sekilas-sekilas mirip ya kan. Dia lampunya bener-bener bentuknya tegas dan pakai 3 LED projector seperti ini. Dan garisnya itu bener-bener hampir mirip seperti di Alphard. Cuma Lexus LM ini emang punya rasa yang lebih luxury, lebih mewah. Bisa dilihat dari grill depannya. Dia nggak sampai ke samping sini ya grill depannya ya. Kalau yang Alphard kan sampai ke bawah lampu, tapi dia grillnya cuma di tengah sini. Dan dia honeycomb-nya itu dilapisin kayak warna putih, terus tengahnya baru chrome. Dan di bagian tengahnya ini, di bagian sini-sini baru ada hitam-hitamnya. Jadi dia gradasi dari atas masih putih-putih sampai bawah baru ada hitamnya gitu ya. Terus di bawahnya baru ada lampu lagi di bawah, dan ini ada garnish warna chrome juga. Sementara buat di bumpernya bawah itu full warna chrome. Menarik banget. Sekarang udah di bagian depan, kita pindah ke sampingnya yuk. Oke, sekarang kita di bagian sampingnya ini bisa dilihat dia punya desain yang agak-agak masih mirip, atau mirip gimana ya, masih ada kas-kas Alphard-nya gitu ya. Bisa dilihat dia lampu pilar A-nya itu sampai depan, terus ini ada warna chrome dari depan sampai ke belakang, terus naik ke atas itu chrome. Terus di sampingnya ini bodinya masih cukup mirip. Dan kalau dilihat di peleknya, dia pakai pelek multispoke, ringnya 19 juga, dan bannya juga sama-sama pakai Michelin Primacy Plus yang ukurannya ada 225/55 kalau nggak salah. Dia per 55 ring 19. Jadi di urusan kaki-kaki ini pelek dan ban masih sama seperti si Alphard. Terus agak sedikit ke belakang. Nah, ini nih yang sedikit berbeda. Kalau di Alphard ini kan dia naik gitu ya di bagian sininya. Tapi ini enggak, dia masih datar sama kayak dari depan ke belakang satu garis. Jadinya lebih tampilan tuh lebih minimalis tapi lebih elegan gitu. Dan handle pintunya dia udah pakai chrome juga, atasnya warnanya hitam, dan ini bener-bener bersih, nggak ada sidik jari atau apa. Mungkin emang pakai sensor. Oh, kunci di depan. Jadi di bagian depan sini nih ada sensor buat kuncinya, bukan di bagian sininya ya, di depan sini. Terus ke belakang dia pakai ban yang sama juga kayak depan. Sekarang kita lihat ke desain belakangnya yuk. Oke, sekarang ini bagian belakangnya dari Lexus LM HEV ya. Bisa dilihat dia punya roof spoiler yang masih mirip seperti Alphard ya kan. Modelnya di kanan kiri itu sedikit menggembung, dan bagian tengahnya itu datar, dan ada remnya juga. Terus di bagian atas sana ada shark fin antena, udah ada defogger di kacanya. Terus di belakang sini dia jadi sesuatu yang berbeda daripada Alphard. Bisa dilihat dia tampilannya benar-benar minimalis, garisnya satu dari kiri terus sampai ke kanan. Jadi benar-benar cuma satu lampu rem gitu ya, tapi di atasnya ada lagi satu sama dari kiri ke kanan juga. Terus di tengah-tengah antara dua lampu rem itu tulisannya Lexus. Dan dia nggak pakai logo yang L ya kan, biasanya pakai L Lexus, ini pakai bener-bener dieja gitu Lexus. Jadi ini tampilan belakangnya bener-bener berbeda dari si Alphard ya. Terus turun ke bawah, sisanya masih sama, paling di sebelah kanan situ ada logo LM350H gitu. Udah, kita udah bahas dari sisi eksterior, kita lihat ke dalamnya yuk. Oke, jadi sekarang kita ada di baris pertama dari Lexus LM HEV ini. Bisa dilihat ya, dia bener-bener banyak tampilan yang futuristis. Tapi karena ini lebih ke passengers oriented, jadi di bagian supir ini tuh tidak terlalu spesial. Bisa dibilang dari jok dulu. Joknya emang udah elektrik, pengaturannya segala macem. Tapi kalau dibandingin sama Alphard kemarin, duduk di Alphard tuh sebagai pengemudi, sebagai driver tuh lebih nyaman daripada di Lexus ini. Karena memang
ya namanya juga Lexus, masa kita nyetir sendiri ya, nggak mungkin juga kalau udah punya Lexus nyetir sendiri. Terus di sini setirnya dia modelnya bulat gini, ada pedal shift di belakangnya. Terus di kanan kiri ini biasa ya pengaturan buat kayak lampu sen, wiper segala macem. Dan di depannya ini ada cluster instrumen yang bener-bener gede banget housingnya. Ini housingnya gede banget tapi nggak menutupi pandangan dari pengemudinya itu sendiri. Jadi kita nyetir gini masih bisa ngelihat depan dengan jelas, dan di sana ada head up display juga. Jadi biasanya tuh head up display-nya tuh isinya speedometer gitu ya. Kita tahu kecepatannya berapa cuma dari head up display di sana. Terus di bagian tengah sini ada infotainment unit yang gede banget layarnya, dan sebenarnya mirip-mirip kayak Alphard. Dia ada 2 knob di kanan kirinya dan tengahnya itu buat volume. Terus di bawahnya ada lampu hazard, dan ini buat ngatur ketinggian AC. Nah, di sini ada tempat penyimpanan. Wih, smooth gitu ya kebukanya, nggak jeklek gitu. Terus ada di dalamnya tuh ada USB Type-C, ada 2 biji buat ngecas gadget Anda. Ini penyimpanan doang. Terus ini ditutup, dilapisi pakai panel kayu gitu ya, dari kanan ke kiri, bener-bener panel kayu, jadi kelihatan lebih mewah. Terus di konsol tengahnya ini dia nggak soft touch banget, tapi ini dibalut kulit dan ada aksen jahitan. Dan sebenarnya konfigurasi di sini semuanya mirip-mirip kayak di Alphard, tapi entah kenapa di Lexus ini kesannya jadi lebih mewah gitu, lebih simpel tapi lebih mewah gitu. Kita lihat di sini, ini bukannya dari mana? Oh, ini nih. Nah, ini ada tempat penyimpanan lagi, ada USB-C lagi, ada power socket. Terus di sini ada colokan buat HDMI. Dan ini tempatnya lumayan besar ya, dan ada disediain lampu kecil di tengah sini. Nah, buat di atasnya ini ya biasa buat buka pintu belakang kanan kiri. Terus ini buat buka panoramic sunroofnya, di sini juga ada. Dan ini buat lampu. Mana nih lampunya? Oh, ini. Wih, cakep banget. Udah di bagian depan ini kita udah bahas. Sekarang pindah ke belakang yuk. Oke, sekarang kita ada di baris kedua dari Lexus LM HEV ini. Bisa dilihat ya, dia konfigurasinya masih sama seperti Alphard. Atapnya terutama ini masih ada panoramic roof-nya. Terus konfigurasinya di tengah sini semua, dari mulai sunshade-nya, terus segala macam ada di sini. Buat buka pintu juga bisa dari sini. Terus ini ada apa nih? Oh, ini ada apa namanya? Kompartemen buat kacamata. Ya kan, di sini ada tempat kompartemen buat kacamata, dan di depan sini ada kayaknya ini layar ya, layar infotainment di sini di tengah. Jadi penumpang di belakang ini bisa mendapatkan hiburan dari sana. Terus buat sisanya ini masih mirip-mirip ya kan, ada pegangan di sini. Terus ruang kakinya lega banget, jelas. Ruang kepala apalagi, karena ini memang modelnya boxy banget. Terus di bagian joknya dia cukup unik karena sedikit berbeda ya dari Alphard ya. Kalau Alphard di tengah sini kayak ada kompartemen. Oh, dia juga ada ding kompartemen penyimpanan. Kalau kita ini bisa dibuka. Nah, di sini ada tersimpan meja. Jadi kita bisa kerja juga di sini, naro laptop ya kan, atau main HP, tangannya biar nggak capek, ada taruh sini aja gitu kan. Ngetik segala macam bisa di sini. Dan ini penyimpanan cukup bagus, dan apa ya, bahannya tuh kualitasnya kelihatan gitu, nggak murahan. Udah di sini ada apa? Oh, kirain ini buat ngecas juga bisa. Ini yang kiri, kalau yang kanan ada tombol lagi. Nah, ini buat cup holder, jadi bisa naruh minuman di sini. Aksesnya lebih gampang lah. Nah, di bagian kanan ini ada electric seat-nya buat pengaturannya. Dia ada ventilated, jadi bisa diatur kayak anginnya mau seberapa, terus mau dingin atau panas atau auto aja, itu bisa diatur semuanya di bagian kanan sini. Udah, terus buat kalau di belakang itu mirip-mirip seperti Alphard, jadi bisa buat 2 orang lagi, dan tengahnya juga bisa buat 1 orang lagi, dengan udah ada headrest juga. Dan ini semuanya dilengkapi horden semua di kacanya, jadi privacy terjamin banget di Lexus LM ini. Nah, ternyata tadi kan di sini ada tempat kosong ya, gue kira tuh wireless charging, ternyata bukan. Jadi ini adalah display, jadi dia bentuknya kayak HP gitu, dilepas dan bisa dipasang.
Dan ini kalau udah nyala itu bisa buat ngatur semua yang ada di mobil. Jadi misalnya kayak di sini sunset bisa diatur dari sini. Jadi kita tangannya nggak usah naik-naik ke atas sini, cukup dipencet di sini. Bisa ada lampu, terus ada climate, berarti AC gitu-gitu ya, conditioner gitu-gitu bisa diatur di sini. Audio juga bisa, kursi bisa gitu. Jadi banyak banget yang bisa diatur di sini. Nah, tuh kan screen lock. Jadi bisa kalau mau itu ya tinggal dikunci aja layarnya, dia bakal kunci sendiri. Jadi nggak mengganggu gitu, takut kepencet. Dan ini bisa diatur kecerahannya seberapa. Kalau ini tinggal screen off. Nah, dia kalau screen off begini. Dan ini sayangnya belum terkoneksi ya sama mobilnya. Jadi tulisannya masih remote is not connected to the vehicle, operation is restricted. Jadi belum bisa digunakan secara penuh, tapi kurang lebih seperti itu. Dan Lexus mengklaim ini jadi salah satu teknologi pertama yang ada di dunia dan hadir di Lexus LM HEV ini. Gila, gokil banget sih. Dan ini layarnya juga disentuhnya tuh enak nih. Ini harusnya di-review sama Mas Faisal nih, biasanya review gadget nih. Oke, sekarang kita ngomongin mesin dan harga. Oke, jadi kalau dari segi mesin, sayangnya si Lexus LM HEV ini belum diresmikan dijual di Indonesia. Jadi Lexus sendiri itu masih kayak cuma ngasih tahu ini loh, mereka punya LM yang HEV yang punya fitur-fitur andalan di sebuah MPV luxury gitu ya. Jadi mereka belum ngasih tahu spek mesinnya seperti apa, tapi perkiraan gue tuh mirip-mirip lah seperti Alphard. Mungkin ada yang ditingkatin sedikit gitu atau ada yang diubah sesuai dengan kebutuhan si Lexus LM ini. Jadi kalau di Alphard itu yang HEV itu tenaga itu sekitar 190 horsepower PS ya, tapi terus torsinya itu sekitar 365-an Nm gitu kalau nggak salah. Dan ya kira-kira kalau emang dia ngambil spesifikasi mesin yang sama seperti Alphard, mungkin bakal seperti itu atau mungkin bisa lebih gitu ya. Dan buat harganya juga karena belum resmi dirilis si Lexus LM HEV ini, jadi belum ada harga on the road-nya. Jadi masih rahasia juga dari pihak Lexus, tapi katanya peluncurannya itu nggak jauh-jauh dari Gias ini. Jadi mungkin di akhir tahun atau di kuartal keempat nanti ya. Jadi tungguin aja. Dan kalau dilihat dari LM yang lama itu harganya sekitar 2 miliaran ya kan. Mungkin ini bakal lebih mahal, nggak tahu. Yang pastinya lebih mahal sih, karena dari Alphard aja harganya naik. Lexus dengan segini banyaknya teknologi yang lebih mewah gitu ya, pasti harganya naik juga. Dan ini adalah akhir video review kali ini. Bagaimana menurut Anda? Berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Bram Bayuzon untuk mengetahui review-review otomotif berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!